Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 adalah hari Minggu Prapaskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Di Gunung Sinai Tuhan bersabda demikian, Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas bumi atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam anak-anaknya dalam keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudara,
Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh daripada Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah, relevankah ke-10 perintah Allah? Bacaan kitab suci sebagai warta Allah pada hari ini menitik beratkan pada warta tentang 10 perintah Allah. Benarkah kita sungguh mempraktekkan kehidupan kita yang berpadanan dengan ke-10 perintah Allah itu? Kepada bangsa Israel, Allah memberi 10 perintah Allah atau dekalog. 10 perintah Allah ini dimaksudkan bukan untuk membatasi kebebasan bangsa Israel, melainkan justru merupakan sarana mereka
untuk membangun kehidupan mereka yang benar, adil, dan damai dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Mereka diajak untuk menghormati Allah dan menghormati sesama. Mereka diajak untuk bersikap baik dan adil terhadap Allah dan terhadap sesama. Mereka dilarang untuk melakukan hal-hal yang membahayakan kehidupan sesama mereka dan diri sendiri. Maka 10 perintah Allah dimaksudkan sebagai pedoman kehidupan agar mereka menghargai hidup mereka dan menghargai martabat manusia satu sama lain. Demikian 10 perintah Allah tidak lain tidak bukan adalah pemberian atau anugerah dari Allah berupa aturan untuk menata perilaku dan kehidupan bangsa Israel. Saudaraku terkasih, apakah pada masa sekarang ini 10 perintah Allah masih relevan? Bukankah kerap kali 10 perintah Allah itu hanya menjadi suatu slogan dalam format hukum yang kerap diabaikan? Bukankah banyak orang tidak lagi mempunyai kepedulian dan hormat akan Allah, tidak mempunyai kepedulian dan hormat terhadap orang tua dan sesamanya, saling berzinah dan membunuh, mencuri dan bersaksi dusta, yang sama sekali bertentangan dengan hukum Taurat dan merugikan martabat diri manusia sendiri? Orang-orang yang tak memiliki kepedulian terhadap hukum itu seperti yang dilukiskan dalam Injil Yohanes, di mana orang-orang salah menggunakan tempat bait suci. Mereka tidak menggunakan bait suci untuk maksud dan tujuan yang benar, yaitu untuk memuliakan Allah dan taat pada Taurat Musa, melainkan telah menggunakan bait Allah untuk kepentingan diri sendiri. Tak mengherankan Yesus secara tegas dan keras menunjukkan sikapnya terhadap orang-orang yang tidak taat hukum demi egoisme diri. Tindakan Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang terkesan keras dan mengundang reaksi yang tajam dari pemuka Yahudi, sehingga mereka bertanya kepada Yesus, "Tanda apakah yang dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Yesus menjawab, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Bait Allah yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya sendiri. Dialah yang akan membangun bait Allah yang baru itu, yang mengantar orang untuk berjumpa dengan Bapa lewat pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya dari alam maut. Yesus membangun sikap yang baru di mana hukum kebenaran ditegakkan. Ketegasan Yesus menunjukkan perubahan sikap yang radikal terhadap Allah. Manusia tidak boleh terjebak pada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah demi kepentingan diri sendiri. Manusia diajak untuk memahami jalan yang terbaik untuk hidup dan bersikap. 10 perintah Allah didengungkan agar manusia menyadari kembali patokan-patokan kehidupan orang Kristen terhadap bagaimana mereka harus bersikap terhadap Allah dan terhadap sesama. Jika tidak, mereka akan bertindak sungguh-sungguh bertentangan dengan kehendak Allah
dan merugikan sesama dan diri sendiri, menghancurkan tatanan masyarakat yang damai dan tentram, adil dan sejahtera. Saudara-saudari terkasih, kalau Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, "Kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi kebanyakan orang, tetapi bagi mereka yang terpanggil, merupakan hikmat Allah." Itu adalah suatu pilihan untuk memandang salib bukan sebagai bentuk penderitaan, tetapi sebagai jalan kebenaran, kesetiaan, dan cinta kasih. Maka pelanggaran terhadap 10 perintah Allah yang intinya adalah kasih kepada Allah dan sesama menyebabkan banyak persoalan di muka bumi ini. Segala pertikaian, konflik dan peperangan, tindak kriminal dan kekerasan, berbagai macam bentuk kejahatan demi keuntungan dan kepentingan sepihak. Seharusnya pada zaman sekarang ini, ke-10 perintah Allah itu ditegakkan, dilaksanakan dengan setia, jika kita mau gereja dan masyarakat serta keluarga kita berada di jalan yang benar. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.